lebar supaya tidak penasaran berlama-lama. Langsung saja saya persilakan kepada Kiai Ngabeyi Haji Gus Nyoto untuk menyampaikan penjelasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Dumateng para alim ulama, para kiai kawula taati, kawula hormati pimpinan MWC NU Ujung Pangkah, saudara-saudara dari Ansor, IPPNU, ya, ibu-ibu muslimat, fatayat, ya, dan para hadirin sekalian. Ya, di wilayah yang kita kenal dengan daerah Ujung Pangkah ini dulu awalnya lautan, ya, laut. Tetapi karena letaknya di muara Bengawan Sulu, ya, di mana tiap saat dari aliran Bengawan Sulu itu membawa lumpur, ya, di mana lumpur itu kemudian nutupi sebagian laut, lalu terbentuklah daratan. Ya. Itu sebabnya wilayah laut yang penuh lumpur, muara lumpur. Ya, muara itu ujung daripada sungai. Itu sudah penuh dengan lumpur, karena itu disebut muara lumpur. Karena wilayah itu terletak di Jawa dan bahasa Jawa kuno, ya, menyebut muara lumpur itu dengan basa Jawa kuno, yaitu Jung Pangkah. Jadi basa Jawa ini kuno lumpur itu pangkah. Banyak yang nggak ngerti ya. Pangkah itu basa Jawa kuno, artinya lumpur. Jadi Ujung Pangkah itu muara lumpur. Itu seperti di Malaysia sana. Sungai Kelang itu mengalirkan lumpur ke laut, lalu jadi daratan. Itu sebabnya daratan dari muara Kelang itu disebut Kuala Lumpur. Awalnya terbentuk dari endapan lumpur. Jadi minimal wilayah sini ini baru, karena banyak dulu laut. Ya. Jadi kalau digali itu, gali sumur berapa meter gitu, pasti masih ada kerang, macam-macam lautan di dalam tanah. Kenapa? Karena dulunya laut. Jadi sampai zaman pertengahan Majapahit belum ada itu, namanya desa Ketapang, itu belum ada, masih endapan lumpur. Baru nanti belakangan, ya, itu mulai ada endapan-endapan yang kemudian dijadikan lahan pertanian oleh penduduk, dan kemudian pelan-pelan dan di Gresik ini pelabuhannya dulu ada 2 pelabuhan besar. Satu pelabuhan Gresik dan yang kedua pelabuhan Mengari. Saya tidak tahu di mana Mengari itu. Ya, itu pelabuhan besar ini. Jadi Portugis waktu masuk ke sini itu singgah di pelabuhan Mengari. Itu pelabuhan khusus ngangkuti rempah-rempah dari pedalaman. Ya, iya, masih ada benteng dulu karena memang besar dulu. Jadi pelabuhan Gresik itu besar. Jadi Surabaya kalah dulu, ya, kalah dalam perdagangan, masih besar Gresik. Ya, jadi itu. Jadi ini dulu memang wilayah yang subur, makmur, ya, dan
wilayah tua. Beberapa prasasti itu ditemukan di wilayah Kabupaten Gresik ini menunjukkan angka tahun 1323 itu masa Tribhuwana Tunggadewi, zaman Gajah Mada jadi patih. Jadi itu masih seperti itu. Jadi sudah ada prasasti di wilayah Gresik, wilayah tua. Nah, itu kaitan dengan wilayah di sini. Nah, penduduk mayoritas sekalipun sudah banyak berubah, itu warga Nahdliyin, wong-wong NU. Kenapa? Yaitu umat Islam yang masih memegang adat tradisi budaya warisan Wali Songo. Saya katakan begitu karena sekarang ini orang bingung karena gak ngerti sejarah, kemudian menduga-duga. Wah, ini ono selamatan pasti agama Hindu. Iki ono sedekah bumi pasti warisan agama Hindu. Iki seni jaran kepang pasti agama Hindu. Seluruhnya dianggap Hindu. Padahal enggak. Wali Songo itu membangun betul-betul tradisi Islam. Menurut pemahaman para wali yang tinggal di wilayah Nusantara. Kita ambil contoh aja tradisi sedekah bumi. Dan beri kita sih wonten sedekah bumi. Mboten wonten. Biyen wonten. Nah, tiang mboten ngerti dipikir sedekah bumi ini warisan zaman Mojopahit, zaman Hindu. Zaman Mojopahit tidak ada yang namanya sedekah bumi. Karena sedekah itu dari basa Arab sodako. Zaman Mojopahit tak mungkin dari basa Arab itu. Jadi sedekah untuk hasil bumi. Itu ngerangkap sekalian bayar zakat setahun. Sama Wali Songo diberi istilah sedekah bumi. Apa? Manusia yang tinggal di Nusantara, terutama yang tinggal di Jawa, di mana Wali Songo waktu itu berada. Itu menurut pemahaman Wali Songo, semuanya harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Lahir sebagai manusia Nusantara. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kelimpahan yang tidak didapati bangsa lain. Bagaimana seperti itu? Wali Songo itu sukanya keliling dari satu desa ke desa lain. Tahu keadaan penduduk. Ternyata penduduk di wilayah Jawa ini itu satu-satunya penduduk di dunia yang hidup berkelimpahan pangan. Jadi bahan pangan itu nggak pernah kekurangan. Dilacak dari cerita-cerita zaman kuno, naskah-naskah zaman kuno yang dibaca. Belum pernah terjadi orang di Nusantara ini terjangkit kelaparan dan mati tidak bisa makan. Tidak pernah dalam sejarah. Perang sebesar apapun tetap tidak ada mati kelaparan. Jadi kalau kita lihat catatan orang dulu itu bagaimana masuk desa-desa selalu ketemu namanya lumbung desa. Masuk ke pedukuhan ada lumbung juga di situ. Rumahnya orang-orang yang punya sawah ada lumbung.
Bahkan di daerah pedalaman, ya, para wali menemukan penduduk membuang gabah karena rusak disimpan setahun lebih. Itu dibikin makan kuda dan sebagainya. Buang makanan mubazir. Disitulah Wali Songo menetapkan penduduk Nusantara khususnya wong Jawa wajib sedekah pangan. Kenapa? Karena berlimpah makanan. Sementara bangsa lain nggak ada. Itulah tiap tahun kemudian diadakan bersih dengan nama sedekah bumi, mengeluarkan sebagian hasil bumi untuk disedekahkan. Kenapa? Ya sebagai rasa syukur. Kenapa? Sodako, zakat, itu kotoran dari harta. Kalau tidak dikeluarkan dari penyakit. Disitulah ditetapkan sedekah bumi. Ya. Zakat tahunan merangkap sedekah, sodako. Ya. Itu sebabnya dalam aturan sedekah bumi tidak diperbolehkan bikin makanan dari uang utangan. Kenapa? Enggak, Bu. Yang dibayarkan zakat itu harus harta sempurna, bukan harta utang. Disitulah akhirnya muncul istilah sedekah bumi. Wajib. Itu kalau di tempat lain gak mungkin, misalnya di Timur Tengah sana, loh ono sedekah kok wajib sedekah pangan. Gak mungkin wali-wali menetapkan itu karena di sini berlimpah makanan. Kalau di Arab gak mungkin, untuk makan aja susah di sana. Di sini hampir tiap tempat ada bahan pangan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan semua. Bukti bahwa orang Indonesia itu kaya raya, berlimpah makanan, sampai yang namanya istilah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Bali itu tidak punya kosakata atau istilah yang maknanya sama dengan miskin. Nggak ada. Ya. Miskin itu diambil dari bahasa Arab. Nanti kata-kata fakir juga bahasa Arab. Begitu juga dengan orang-orang yang hidupnya mudarat, dibaca melarat. Nah, itu bahasa Arab juga. Nanti kata-kata samsara dari sangsoro itu juga dari India sana kata-kata itu. Di sini gak mengenal kata itu, tidak ada. Ya. Jadi wong Jawa ini biyen sugih kabeh. Karena apa? Gak mengenal istilah yang maknanya sampai gak punya makan, gak. Itu sebabnya ketika ditetapkan oleh Wali Songo wajib ya, sedekah makanan. Salah satunya lewat sedekah bumi. Itu hampir semua orang mengeluarkan tumpeng macam-macam bisa. Ya. Saking diwajibkannya sedekah makanan, orang Jawa itu mulai bayi lahir itu sudah sedekah makanan. Bayi lahir procot sudah ada. Ya. Makanan selamatan yang namanya brokohan. Nanti bayi usia 7 hari ada namanya puput pusar, selamatan lagi. Ya, di situ. Nanti 8 dino selamatan lagi. Bayi turun tanah, ya selamatan. Anak bisa jalan, selamatan. Di situ semuanya, sampai anak khitan selamatan. Apapun. Nanti kawin lamaran ya selamatan. Kawin selamatan.
Bahkan 40 hari setelah kawin masih ada selamatan lagi. Sampai orang mati. Selamatan. Sedekah makanan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mendak pisan, mendak pindu, nyewu. Itu zaman Islam. Ya, zaman Majapahit gak ada. Karena orang Majapahit sing agamane Hindu kalau meninggal itu diperingati 12 tahun setelah kematian. Upacara srada. Ya. Nah, Wali Songo membuat upacara peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindu, dan nyewu. Ya. Itu Islam. Apa? Bukan dari ajaran torekot, ajaran tasawuf itu. Ya. Dulu ada kitabnya yang jalan dari salah satu rujukan itu kitab Tuhfatul Mursalah. Kitab Tuhfatul Mursalah itu kitab yang mengajarkan doktrin martabat 7. Ya, jadi semua yang ada di alam semesta ini terdiri dari 7 hal. Langit itu sapitu. Surga itu sapitu. Neraka juga sapitu. Hari itu 7 hari. Jadi semuanya begitu. Nanti sholat itu kudu ada bacaan Al-Fatihah. Surat yang 7 ayat. Gak sah kalau tidak ada Al-Fatihah. Gerakan sholat juga 7. Mulai berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, duduk lagi. Itu 1. Semuanya ada 7 semua. Termasuk nanti lahirnya manusia ke dunia itu juga melalui 7 tahap. Ya. Tahap pertama ahadiyah. Kedua tahap wahdah. Ketiga tahap wahidiyah. Keempat alam arwah. Karena pada tahap keempat ini Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia ketika dicipta. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi. Ketika sudah sempurna bentuknya, aku tiupkan sebagian ruhku ke dalam jasad ini. Ya. Setelah alam arwah, alam misal. Setelah alam misal, alam ajsam, baru insan kamil. Manusia sempurna. Ya. Tiap tahap itu lamanya 40 hari. Jadi tahap pertama manusia itu, ya, ibu-ibu itu hamil 40 hari tahap pertama, itu tahap ahadiyah. Nanti tumbuh menjadi tahap wahdah. Ya. Itu 40 hari, 80 hari. Setelah itu tahap wahidiyah 120 hari. Baru menanjak tahap alam arwah, yaitu peniupan roh. Kenapa? Karena janin ya, manusia sebelum usia 120 hari ya, itu masih belum sempurna. Kalau kita lihat ilmu kedokteran ini, yang pernah belajar ilmu akan tahu itu. Jadi janin bayi mulai 0 sampai 120 hari. Ya. Itu belum sempurna. Kenapa? Karena paru-paru, jantung, usus itu masih di luar semua. Ya. Jadi masih di luar. Itu nanti baru nutup. Setelah 120 hari pelan-pelan nutup. Itu nanti yang disebut jeroan macam-macam itu dulu di luar lokasinya, ketika di dalam perut.
Setelah nutup, proses baru di situ dianggap sudah ada wujudnya. Disitulah Allah meniupkan ruh, alam arwah. Nah itu nanti pelan-pelan berwujud sampai 40 hari yang ke-7. Jadi proses pembenihan pertama sampai menjadi bayi itu 40 hari kali 7, 280 hari. Kalau dihitung dengan bulan, 208 bulan, itu 9 bulan lebih 10 hari. Persis. Itu lahir jadi manusia lewat 7 tahap. Nanti manusia mati itu juga akan melewati 7 tahap kembali baliknya. Ya. Nah sayangnya yang namanya monggo yang namanya kitab Tuhfatul Mursalah, ya, kitab Tuhfatul Mursalah ini zaman kolonial dilarang. Jadi yang punya pasti dirampas oleh Belanda. Itu sebabnya pesantren-pesantren banyak yang nggak paham. Kenapa loh buku ini dilarang? Ya. Saya baru dapat itu ngopi, itu pun koleksinya Selupur Kronya, wong Belanda yang punya, kita nggak punya. Ya. Untungnya, ya, para ulama zaman dulu ada yang sempat menerjemahkan kitab Tuhfatul Mursalah, diterjemahkan menjadi Suluk Martabat Pitu. Itu yang nanti ada penjelasan. Jadi manusia ini ketika lahir itu melalui 7 tahap. Dan ketika lahir itulah tahap insan kamil, jadi bayi. Bayi itu ketika lahir ke dunia gak mengenal apa-apa. Wong ayu yo gak ngerti, panganan enak yo gak ngerti, duit yo gak ngerti, semua ndak tahu dia. Itulah nanti dalam ajaran martabat pitu yang kemudian diajarkan oleh salah satu tokoh, ya, Wali Songo, Syekh Lemah Abang namanya. Manusia kalau mati itu harus kembali seperti bayi kalau kepingin selamat. Kenapa? Ya harus melupakan semua. Ingatannya tidak boleh eling dunya. Lahir sebagai bayi sing gak ngerti wong ayu, gak ngerti duit, gak ngerti panganan enak, gak ngerti keluarga. Nanti ketika mati juga harus hilang semua. Tidak ada ingatan apapun tentang dunia. Wah, ini ajaran ini gampang diucapkan tapi sulit dijalankan. Kenapa? Ya memang Rasulullah sudah menyatakan. Mangkana akhiruhu kalam la ilaha illallah dakhalal sopo ae sing akhir hayate cuma ucap, tidak ada segala sesuatu, tidak ada Tuhan dan yang lain, hanya Allah. Itu kayak bayi, gak eling apa, wis dijamin. Tapi apa bisa? Ini persoalannya gak gampang. Banyak orang yang ahli ibadah macam-macam ketika meninggal masih ingat anaknya, ingat duitnya, ingat istri mudanya, ingat macam-macam. Sulit ini ngikuti ajaran Syekh Lemah Abang itu. Disitulah Syekh Lemah Abang itu punya menantu namanya Sunan Kalijogo. Oleh Sunan Kalijogo kemudian dibabar. Apa? Karena orang ketika lahir itu melalui 7 tahap,
maka orang ketika mati pun nanti kembali juga melewati 7 tahapan alam. Ya, itu digambarkan. Ya. Yang pertama ketika orang mati di dalam kubur, alam kubur itu lamanya 3000 tahun. Ya. Itu menurut ukuran alam kubur. Tetapi menurut ukuran alam dunia itu cuma 3 hari. Setelah melalui alam kubur 3000 tahun, maka dia akan naik alam barzah. Ya. Itu di alam barzah lamanya 7000 tahun. Tapi ukuran dunia 7 hari. Begitu naik ke alam berikutnya 40.000 tahun, 100.000 tahun, sampai 360 tahun, 720 tahun, sampai 1 juta tahun. Itu baru nanti dia balik sempurna. Nah, untuk melewati tahapan-tahapan ini tidak gampang, karena banyak orang yang nggak berhasil melewati tahapan-tahapan itu. Karena apa? Ingatannya pada duniawi kuat. Dia ketika meninggal gak rido, meninggal anak istrinya, meninggal hartanya, itu hambatan. Disitulah menurut Sunan Kalijaga, ayo keluarga-keluarga, saudara-saudara, kawan-kawannya ditunggu. Didoakan bareng-bareng supaya apa? Mampu melewati tahapan-tahapan. Sunan Kalijaga kalau menggambarkan kesengsaraan orang melewati alam kubur itu ngeri. Ya. Seperti orang kelelep di air, dia nggak bisa napas. Jadi baru napas kalau ada doa yang datang. Itu baru. Dan satu doa itu direbut orang banyak. Jadi jangan dianggap doa-doa itu muspro gitu aja, enggak. Doa di masjid, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu nyampe nyambung ke sana. Yang bisa tahu-tahu alam begitu kan ya para wali ya. Disitulah setiap tahapan-tahapan itu harus dibantu doa, dibantu sedekah untuk dia. Kenapa? Orang mati itu nggak putus hubungannya dengan dunia. Ada orang yang menafsirkan begitu. Loh, ini ada hadis, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu. Mati anak Adam itu putus amali. Ya, amalnya putus, wong mati. Tapi hubungannya dengan dunia enggak putus. Yang putus amalannya. Karena itu in qata amaluhu ila bisalasil 3 perkara. Sedaqatul jariyah au ilmu yanfa au waladun soleh ya. Dengan ini dia mengatakan selain 3 ini tertolak. Wah, ini kan bikin hukum sendiri. Wong dia katakan putus amalannya kok, bukan putus hubungannya dengan dunia. Kalau dia sudah tidak ada hubungan dengan duniawi, untuk apa? Ada sholat jenazah, ada sholat goib untuk nggak mati. Nyampe. Sampai ketika dia sudah dikubur, kita lewat kuburan, salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Loh, masih ada hubungan. Jadi di situ. Kenapa menurut Sunan Kalijaga kasihan orang-orang itu kesengsaraan kalau tidak mampu melewati karena keluarganya gak ada yang mendoakan. Amali gak ono, ilmunya juga gak ada. Ayo didoakan. Ya, di situ. Ya. Jadi ada ajaran itu bukan dari agama Hindu tapi Islam. Ya.
Itulah nasib manusia ketika kembali itu sampai 1000 tahun. 1 juta tahun itu 1000 hari. Nah, disitulah kita lihat masuk alam kubur 3000 tahun sama dengan 3 hari. Yang kedua, alam barzah 7000 tahun sama dengan 7 hari. 40.000 tahun sama dengan 40 hari. 100.000 tahun sama dengan 100 hari. 360.000 tahun sama dengan setahun. Setelah itu tahun kedua 720 dan tahun 7. Ya. Niki ten mriki tasih wonten. Tiang sedo terus diperingati 3 dinten, 7 dinten tasih wonten. Alhamdulillah niku lakune para wali. Nggih. Mengeti. Nggih, jan sing ngertos niku nggih niku. Para wali balike lewat 7 tahap. Lah niki kathah sing mboten ngerti mergo zaman VOC dilarang zaman londo niku. Nggih. Akhire pesantren-pesantren mboten ngerti tekon biasa lusule iki. Ya alhamdulillah niki. Jadi Les Bumi dan PBNU niku tahun 2015 itu ngumpulkan naskah-naskah kuno. Mulai akhir Mojopahit, zaman Demak, Pajang sampai zaman Mataram. Ya, itu sudah terkumpul 6.528 naskah. Tahun 2016 ini sudah sekitar 8.300 naskah. Ya. Dan ini Mas Didin lagi mengakses, mengambil kopi dokumen Belanda dari masa VOC sampai masa Hindia Belanda. Mulai tahun 1613 ya. Jadi 1613 itu masih zaman Sultan Agung pertama, jadi Raja Mataram. Itu sudah ada laporan harian VOC. Karena itu laporan harian, namanya Dagregister. Ya, laporan. Tahun itu sampai nanti perang Trunojoyo semuanya ada. Sampai tahun 1911. 1811. Jadi di situ. Itu karena laporan harian. Maka jumlah yang dikopi 1 juta berapa? 1.600.000 naskah. Jadi Les Bumi PBNU sekarang kaya data. Jadi mulai zaman Wali Songo, oh asal usulnya ternyata ini. Kita jadi tahu perang zaman Belanda, kenapa ini semua tahu. Kenapa? Datanya kita kumpulkan. Ya. Itu perpustakaan nasional saya nggak punya, kita punya, pelan-pelan kita kumpulkan semua. Jadi kita jadi tahu ternyata warisan Wali Songo. Jadi ini sebelum ada NU itu sudah dilakoni wong Jawa karena niru warisan Wali Songo. Nah ini ada lagi yang banyak keliru. Sebelum zaman Wali Songo, sebelum Islam, itu orang selalu mengatakan seluruh penduduk Nusantara ini agamanya Hindu dan Buddha. Itu gak bener. Kenapa? Agama Hindu itu ternyata agama minoritas zaman dulu. Yaitu agama yang dianut oleh penduduk yang tinggal di dalam keraton. Penduduk di luar keraton itu agamane agama asli Jawa. Wong Sunda ya agama
Sunduk. Orang Jawa itu agama kuno, ya bukan Hindu, itu namanya agama Kapitayan. Kenapa? Karena yang dipuja itu Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, suwung, awang uwung, tan kena kinoyongo. Jadi itu sesembahane wong Jawa zaman kuno. Itu sebabnya wong Kapitayan tidak kenal dewa-dewa itu dewa apa, Bathara ini enggak kenal. Orang Kapitayan itu hanya kenal punden-punden. Punden desa. Makam. Ya, itu Kapitayan. Berdoa kepada Sang Hyang Taya. Wis lewat buyutku wae. Dewa gak kenal aku kenal buyutku. Pasti buyutku nulungi aku. Cara panjangnya begitu. Jadi ini paling kuno. Jadi kayak wasilah gitu mendoakan. Itu asli. Agama Kapitayan inilah yang menguasai dan mendominasi kehidupan masyarakat di Nusantara saat itu. Kalau ibadah nyembah Sang Hyang Taya, karena Sang Hyang Taya itu suwung kosong, maka nyembahnya menghadap ke arah gua. Gua itu kosong. Nah ini bedanya dengan agama Hindu. Kalau agama Hindu ada pratima namanya. Pratima itu patung, harus ada patung dewa. Kalau Kapitayan tidak boleh ada patung. Kudu kosong karena itu ngadap ke arah gua. Ya. Nah, inilah ibadah nyembah Sang Hyang Taya ini kemudian disebut dengan istilah sembah hyang, menyembah hyang. Di zaman kuno sudah seperti itu. Orang-orang nggak paham dengan agama ini. Termasuk Belanda ketika datang di Indonesia. Dia lihat, wong Jawa ini agama ini ternyata agama animisme dinamisme. Itu Lonto yang memberi nama itu. Agama ini ada namanya sendiri. Agama Kapitayan itulah yang nanti oleh Wali Songo diambil alih. Kenapa? Karena agama ini mirip dengan agama Islam. Itu sebabnya diambil alih oleh Wali Songo. Kenapa? Yang namanya sesembahan itu taya itu kosong, suwung, tan kena pinoyongo. Kalau menghadap Sang Hyang Taya itu harus ruang kosong, nggak boleh ada simbol apa-apa. Namanya sembahyang menyembah hyang. Nah, bentuk sembahyang agama kuno ini itu gerakannya 4. Yang pertama tulajek, itu basa kuno Jawa, artinya berdiri tegak dengan sikap swadikep. Ya, swadikep, swa itu aku, dikep itu mendekap, jadi menangkap keakuan. Dan orang Jawa kuno meyakini keakuan manusia itu ada di dalam hati, dan hati itu letaknya di kiri, dan itu mereka swadikep agak ke kiri begini, itu berdiri tegak menghadap bisa. Tulajek posisi swadikep. Terus gerakan kedua itu disebut dengan nama tungkul. Ya. Tungkul itu melihat tanah, ya, mandeng tanah, cekelan dengkul. Rukuk itu gerakannya itu, yang namanya sembahyang wong kuno itu. Jauh sebelum Islam itu. Setelah itu gerakan ketiga namanya tondem, sujud. Ya. Seperti bayi dalam perut ibu, meringkuk. Ya. Dan kemudian gerakan keempat namanya tulumpuk. Ya.
duduk iftiros. Itu sudah namanya sembahyang. Ini yang nyateti seperti itu Sunan Bonang. Karena sebelum itu orang nganggep iki agama apa ini? Kok caranya ibadah ngadep kuwo. Nanti kemudian ada lagi yang sudah di kota itu membuat tempat namanya sanggar. Bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, tapi bagian tengah itu ada lubangnya. Itu yang mereka sebut sanggar. Itu nanti diambil alih oleh Wali Songo, sanggar jadi langgar. Ya persis itu. Itu ibadah zaman kuno, karena itu ada beduknya macam-macam. Islam mana ada beduk. Tapi itu agama kuno dulu, Kapitayan. Nah, ini yang diambil alih oleh Wali Songo. Termasuk ibadah tidak makan, tidak minum mulai pagi sampai malam. Ya. Orang Kapitayan menyebut pasabrata atau upawasa. Bahasa Jawa kuno itu gitu. Pasabrata, tapi nanti zaman Mataram jadi poso broto. Tapi Jawa yang asli itu apa? Jadi Hana Caraka Data Sawala itu Jawa sing asli. Nanti setelah Mataram pengaruh muncul baru Wono Coroko kabeh jadi U. Itu baru belakangan. Tapi yang kuno A semua. Jadi di situ ada namanya pasabrata atau poso broto. Itu tidak makan mulai pagi sampai malam. Nah, di dalam agama Kapitayan ini ada ajaran yang dijalankan poso dino pitu, puasa hari 7. Itu bukan berarti puasa 7 hari berturut-turut. Cukup puasa 2 hari, tapi nilainya sama dengan 7 hari. Yaitu puasa pada hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi itu sudah jadi amalan orang Jawa kuno. Ya. Di situ Sunan Bonang lagi-lagi nyatet. Ya. Poso dino kaping pindho. Itu dino kedua itu Senin. Dan hari kelima itu Kamis. Berarti poso Senin Kamis. Mulai zaman kuno sebelum ada Islam poso Senin Kamis orang kita. Ya. Di situ. Selain itu juga diamati wong-wong Kapitayan ini ternyata sudah membedakan antara bagian kanan dan bagian kiri. Kanan kebaikan, kiri ketidakbahagiaan, ketidakbaikan. Itu sebabnya panengen dan pangiwo. Jadi aturan begitu. Jadi misalnya orang zaman dulu sudah ada aturan. Kalau mau masuk kamar mandi, jamban atau yang lain, itu wajib menggunakan kaki kiri dulu. Ya. Supaya tidak lupa, kamar mandi, basa Jawa kuno nih, itu disebut dengan nama kiwan atau pakiwan. Kenapa? Loh, mlebune kudu sikil kiwa. Ini sudah aturan zaman kuno. Ya, jadi zaman Mojopahit jangan coba-coba memberikan sesuatu ke orang dengan menggunakan tangan kiri. Wah, itu penghinaan besar, bisa dibunuh kita. Jadi sudah ada aturan. Dan aturan-aturan yang lain itu ada semua. Disitulah Sunan Bonang kemudian punya kesimpulan. Sebenarnya wong Kapitayan iki wis Islam. Tapi durung maca syahadat. Durung khitan dan durung kenal Al-Qur'an.
Mongko tugasnya para wali membawa orang-orang ini untuk syahadat bareng, khitan dan kemudian mengenalkan Al-Quran. Di situ Sunan Bonang yang waktu dakwah di daerah Kediri sana, setelah mengetahui itu kok ada peristiwa yang tidak disangka-sangka, yaitu kakak iparnya ya, Pangeran Karangkemuning itu imam Masjid Demak yang pertama itu meninggal. Otomatis yang diminta mengganti adalah Sunan Bonang. Itulah Sunan Bonang dipanggil ke Demak untuk menjadi imam Masjid Demak. Itulah pertama kali Sunan Bonang bikin acara mensyahadatkan penganut Kapitayan. Jadi yang disyahadatkan bukan orang Hindu tapi penganut Kapitayan. Simbol Kapitayan itu tumpeng. Tumpeng itu simbol Kapitayan. Hindu tidak ada tumpeng. Buddha tidak ada tumpeng. Tumpeng itu Kapitayan. Disitulah bikin acara pada Maulid Nabi. Itu membuat tumpeng gede, kemudian diarak dari Keraton Demak ke masjid. Masyarakat Kapitayan melihat tumpeng besar, datang semua upacara. Ternyata setelah datang di situ nanti silakan untuk mengambil barokah dari tumpeng. Itulah Sunan Bonang kemudian naik ke atas panggung. Kemudian apa? Ngajak penduduk yang datang untuk membaca 2 kalimat syahadat. Itulah upacara pertama di Demak yang disebut dengan nama upacara syahadatain. Upacara membaca 2 kalimat syahadat. Bila wong Jawa tidak bisa membaca syahadatain dadi sekaten. Itu pertama Demak zaman Sunan Bonang jadi imam kedua. Jadi jangan dianggap sekaten itu agama Hindu, enggak, itu upacara syahadat itu. Ya, pensyahadatan 2. Itu sebabnya upacara sekaten itu 2 kali dalam setahun. Maulud dan kemudian Muharram seperti ini. Itu ada namanya grebek Maulud, grebek Suro, Asyura. Ya, itu pensyahadatan. Nah, rupanya di antara para wali itu ada yang tidak puas. Ya. Kalau pensyahadatan ini setahun cuma 2 kali, sampai kapan wong Jawa mlebu Islam kabeh itu ya? Disitulah tokoh Sunan Mudung, Raden Amir Haji, itu bapaknya Sunan Kudus, itu melakukan upacara syahadaten, tetapi tidak pada bulan Maulid dan bulan Muharram. Beliau hampir tiap hari mengadakan pertunjukan untuk mengumpulkan masyarakat guna diajak membaca syahadat bersama. Caranya bagaimana? Itulah pertama kali Sunan Mudung membuat jatilan, jaran kepang. Wali yang bikin jaran kepang itu. Ngumpulkan orang di desa itu lapangan ngumpul. Setelah nari melihat pertunjukan jaran kepang, ayo maca syahadat bareng. Keliling. Termasuk nanti Raja Wengker Ponorogo sekarang. Itu namanya Bathara Kathok. Itu anaknya Raja Majapahit. Tapi beliau Muslim. Itu beliau membuat reog juga untuk mengumpulkan massa. Setelah itu massa diajak membaca syahadat bareng.
Begitulah pertunjukan-pertunjukan seperti ada sintren itu, Sunan Gunung Jati dan seterusnya. Bikin acara-acara begitu untuk mengumpulkan massa dalam rangka mensyahadatkan. Itulah dalam tempo 40 sampai 50 tahun Jawa yang sebelumnya tidak ada sedikit sekali orang Islam itu tiba-tiba sudah berubah menjadi Islam. Ya, di situ. Dengan ciri-ciri seperti yang diinginkan para sunan dulu. Ya, jadi di situ. Jadi jangan kaget kalau orang Jawa itu menafsiri Islam itu seperti cara berpikir para wali dulu. Yang penting syahadat, khitan, dan mengenal bacaan Al-Quran. Kenapa? Sembahyang itu dengan sendirinya nanti. Kalau mau, kalau enggak ya gak apa-apa. Itu banyak sekali ya. Di daerah tempat saya sana, orang itu Islam. Tapi sholatnya cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Sehari-hari gak sholat. Tapi ya tahlilan aktif. Yasinan aktif. Kenapa? Lu Wali Songo dulu begitu kok. Ngajarkan yang penting mengenal Quran, maca Quran. Itu dihafal semua. Memang begitu. Nah, karena itu ini yang kemudian diwariskan di NU. NU gak pernah kok. Iki gak tahu sembahyang kafir. Enggak ada. Kenapa? Wali gak ngafirno wong kok. Zaman dulu ya pelan-pelan. Jadi pendekatan-pendekatan itu nanti yang akan ada. Dan ini yang awal abad 20 mulai kisruh. Apa? Dirusak orang-orang lulusan sekolah yang menyatakan Islam modern karena dididik di sekolah, ngikuti cara pandangnya Suluk Hurhuronya. Itulah muncul organisasi Islam modern itu banyak, dan baru belakangan orang-orang tradisional yang masih mempertahankan tradisi ini itu kemudian membentuk organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Nah itu Islam warisan Wali Songo sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Itu tradisi kita, budaya kita. Jangan sampai kita merasa rendah dengan tradisi budaya. Kenapa? Loh, bangsa yang nggak punya tradisi budaya hilang kok dari muka bumi. Itu sejarah. Islam itu sudah masuk ke Andalusia, Spanyol, 700 tahun berkuasa di sana. Tapi tidak ada tradisi Islam Spanyol, nggak ada. Akhirnya begitu penguasa Spanyol jatuh, yang kuasa Ratu Isabella, hilang. Islam itu nggak ada jejaknya di Spanyol. Kenapa? Nggak ada tradisi Islam di sana. Ya sudah, nyingkir semua. Ya. Di situ. Termasuk nanti bangsa Kurdi. Orang Kurdi itu pinter-pinter. Punya negara namanya Kurdistan. Penguasa yang paling terkenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Semua orang Islam pasti pernah dengar nama ini. Ya, beliaulah dalam perang salib yang menaklukkan Yerusalem. Tokoh besar. Tapi orang Kurdi tidak memiliki tradisi budaya Kurdi. Ada. Ketika Salahuddin meninggal, penerus-penerusnya tak mampu menjaga kekuasaan sultan. Akhirnya apa? Ambruk. Setelah Kesultanan Kurdistan ambruk, negara Kurdistan hilang. Tidak ada lagi dalam peta dunia negara Kurdistan. Bangsa Kurdi yang nggak punya tradisi budaya itu juga hilang. Jadi suku kecil yang tinggal di wilayah Iran, Irak, Suriah dan Turki. Itu dulu wilayah Kurdistan. Habis mereka.
suku Kurdi di Turki bicara bahasa Kurdi aja enggak boleh, dilarang, ditangkap, di penjara. Kenapa? Ini negara Turki. Enggak ada Kurdi. Itu nasibnya orang yang enggak punya tradisi budaya. Nah, orang Indonesia itu kuat tradisi budaya. Dijajah Belanda 300 tahun lebih, gak berubah, tradisinya masih tetap seperti ini. Sing selamatan tetap selamatan, tahlilan masih ada. Tapi justru sekarang ini dengan adanya globalisasi ini yang membahayakan wong NU. Kenapa? Tradisi itu pelan-pelan digeser, hilang. Wong NU hilang, NU. Karena tradisi pelan-pelan digeser, hilang. Kebiasaan-kebiasaan hilang. Ini pernah kita lakukan penelitian tahun 2010. Desa-desa yang basisnya NU itu sudah berubah ketendang pengaruh globalisasi. Dari mana kita tahu? Waktu itu kita masuk sekolah taman kanak-kanak PAUD. Kita kumpulkan nama anak-anak yang sekolah di taman kanak-kanak dan PAUD itu. Kita dapati, tahun 2010, anak yang lahir tahun 2005, tahun 2006, itu ternyata sudah berubah. Tidak ada lagi nama daerah lokal, desa itu sudah tidak ada. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih ada anak itu namanya Joko, Koirul, Bambang, Margiono, masih ada. Tahun itu namanya Farel, Arvandu, Joni, Ronaldo. Berubah begitu. Yang perempuan juga daftar nama kita lihat nggak ada itu. Nama Marfua, Seringatun, nggak ada. Namanya Cornelia, Adelia. Terus berubah. Ya. Dan anak TK di situ tidak ada satupun, Pak, yang memanggil ibunya dengan sebutan ibu, emak, apalagi embok, nggak ada. Semua mama, papa.